Oke, terima kasih Mas Bagus, Kak Win. Kita boleh lanjut teman-teman? Boleh ya? Semangat? Semangat. Ini yang lain gimana? Selamat pagi, terus pagi gimana? Pagi luar biasa, NKRI, harga mati, buah. Oke, terus sekali lagi ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI, harga mati, buah. Oke, beri semangat ya, berikan tepuk tangan dulu buat kita semua. Makin semangat. Oke, Bapak Ibu mungkin nanti kita bisa selesai jam 10 atau jam 10 lewat ya, karena setelah ini biasanya ada acara kebaktian di sini. Jadi kita nanti mungkin setengah 11 sudah selesai. Setelah ini mau kemana teman-teman? Mau balik lagi ke Bekasi atau mau main ke Ancol? Kota Tua ya, ada yang mau ke Ancol katanya Pak. Bapak tinggal mikir dikit ya, dari Kota Tua ke sana dikit ada Ancol. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman tentunya yang semangat dari tadi pagi ya, dari SMA Max Patria ya. Oke, ini ada di Bekasi ya, Bekasi. Oke, kita hari ini ngomongin masalah cinta bangga paham rupiah. Tadi Kak Bibit sudah menjelaskan tentang kebang sentralan. Anyway, Bapak Ibu Guru, teman-temannya di sini anak-anaknya ada yang pengen kerja di BI nggak sih? Ada? Mau kakak, BI-nya boleh Kak? Boleh ya. Maksud BI mudah banget sebenarnya teman-temannya. Maksud BI itu mudah banget, cukup pakai KTP aja. Di depannya di pintu gerbang masuk aja cepat. Bener, mudah. Tapi nanti teman-teman saya percaya ya, teman-teman dari Bekasi ini pasti jago-jago. Nanti saya doakan semoga nanti berapa tahun kemudian kalian bisa berdiri di depan gitu ya, sebagai pembicara, sebagai narasumber gitu. Oke, kita aminkan. Kalau magang ada Bu? Program magang ada? Oh enggak ya, kalau SMA ada kan ya? Bisa tuh tadi Mbak Wiwi sudah jelaskan kalau teman-teman nanti kelas 2 atau kelas 3 biasanya ya. Kelas 2 biasanya itu boleh magang di BI ya, ngerasain dulu jadi pegawai BI sementara lah gitu ya. Boleh magang di Bank Indonesia gitu ya. Oke, nanti kita jelaskan kalau ada yang tanya-tanya terkait dengan magang. Biar terasa gitu Bu, sebelum masuk BI beneran, ya udah magang dulu deh di BI gitu ya. Bagaimana sih orang-orang pegawai BI itu kerja dalam memajukan ekonomi bangsa gitu ya. Bisa dilihat di sini. Ini pertama kali gurunya mau jadi pegawai BI juga. Oh. Kasihan nanti anak-anaknya nggak ada yang mengajar Bu kalau jadi ini ya. Teman-teman ini pertama kali ke BI atau sudah sering? Ibu sudah sering. Anak-anaknya? Pertama kali. Ibu juga pertama. Kalau ke Jakarta mungkin sering ya Bu? Oh nagih ternyata ya Bu ya. Nagih ke BI ada 3 kali. Bapak kita tunggu sampai berkali-kali nggak apa-apa Bu ya. Teman-temannya nanti diajak siswanya. Oke, cinta bangga paham rupiah. Nama saya Sarif, teman-teman. Di sini kami dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Saya mau panggil 5 orang di sini maju ke depan. Ada hadiah menarik ya. Silakan 5 orang ke depan bawa uang rupiah terbaik kalian ke depan, berapapun nilainya. Kita lihat siapa yang paling bagus merawat uang rupiahnya. 4. Satu lagi siapa nih? Ceweknya belum ada. Oke, boleh nambah 6, 7 kali ya. Oke, boleh dia 7 ya. Oke, silakan ke depan. Kita bahas di depan ya, dari depan. Oke. Karena kita ngomongin masalah cinta bangga rupiah, ada berjejer. Sini Kak, di sini Kak Aman. Uang apapun boleh ya, berjejer Kak, biar nanti bisa lihatnya. Oke, sudah. Kayaknya anak Bekasi banyak duitnya ya Bu ya. Boleh dilihatin uangnya, dilihatin. Oke, dilihatin uangnya. Saya mau melihat dari penilaian siapa. Oh, ibu guru aja. Kalau menurut ibu jadi juri Bu, di antara kakak sini nama siapa? Namanya siapa? Almo, Diko, Rehan, Derry, Greg, Alex, Relin ya. Oke, saya mau nilai ibu deh. Ibu kalau dari pandangan ibu, dari kembali ke sini punten dulu. Ibu nilai ambil 1 orang yang menurut ibu paling bagus merawat uang rupiahnya nih dari SMA Max Patria. Yang masih lolos ya. Yang mau nanti saya untuk 4 ya. Yang di review duitnya buat guling. Alek, si Alek, oke coba lihat Alek uangnya boleh dikasih ke ibu gurunya.
Pokoknya boleh dikasih. Makasih ya Bu. Oke, lagi teman-teman masih satu ya, nanti kita ada 3 orang. Alex uangnya bagus ya, 100 ribunya masih bagus karena mungkin baru narik dari ATM ya Alex. Baru dikasih mungkin sama orang tuanya atau mungkin baru narik dari ATM. Oke, Alex bagus merawat uang rupiahnya karena baru. Alex. Perlu nggak, Alex? Perlu nggak kita? Ini kayaknya bagus tapi nggak apa-apa. Kedua, kalau kedua dari siapa ya? Coba punya Karelin. Oh, libatnya selalu 4 biar jadi 400 gitu kah? Enggak ya? Oke, 400 jadi 2, kasih ke aku saya. Oh, ada lagi katanya. Tajir ya orang Bekasi kayaknya. Ada lagi, Karelin? Oh, ada lagi. Oh, makasih loh Karelin ya. Lumayan banget nih. Selalu di tempat. Tadi kita jelasin Karelin, kenapa walaupun kamu banyak tapi menurut aku kamu kurang tepat nih, ya, kurang tepat nih untuk melakukan rupiahnya. Alex sudah oke, uang koin nggak perlu saya. Oke, punya si Greg, oke aman tapi masih ada liputan ya Greg. Oke, ini 10.000 tapi coba lihat agak lecet ya. Lecet udah mandi belum nih? Udah uangnya udah mandi kayaknya ya. Agak lecet, coba lihat di sini. Pegang, 50.000 juga agak bagus. Oke, ya udah. Oke, nggak ada lesekannya. Uang ini juga masih bagus. Nah ini 5.000-nya. Meskipun uang kecil, kalau orang kita tuh uang semakin kecil semakin sering dipakai dan dilecek-lecekin ya. Biasanya ya 2.000 tuh kayak nggak berarti gitu ya. Sama kayak ini nih, agak-agak lecek kayak saya. Oke, tapi anyway bagus semuanya teman-teman dari Bekasi sudah bagus. Tapi saya pilih tadi Alex, satu ada Kak siapa tadi Kak Rehan, satu lagi Greg kali ya. Oke, Greg. Jadi Alex, Greg, Rehan, yang semuanya oke. Terima kasih banyak. Silakan boleh kembali ke kursi masing-masing, nanti Mas Bagus kasih hadiahnya ya. Flash disk sama ini nih. Oke, flash disk sama satunya. Atau ini apa hadiahnya? Mungkin laptop ya, kecil ya. Bukan. Oke, tadi Kak Eri mana lagi ya? Pinjam uang satu. Oke, thank you. Udah ya, makasih ya teman-teman. Oke, sebenarnya tadi teman-teman maju ke depan kenapa sih kita cek uangnya? Sebenarnya ini kan uangnya bagus ya, 100.000 teman-teman. Tapi ternyata KM itu selalu melipat 4 gitu ya, dia jadi 400 biar beranak katanya. Nah ternyata nanti ada cara cinta bangga paham rupiah teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh ya melipat uang seperti ini, karena semakin uang sering terlipat maka akan cepat rusak. Kalau uangnya rusak, nanti uangnya gimana? Nggak kepake ya, nggak laku. Kalau nggak laku nanti uangnya dilebur, dilebur dan negara butuh cetak uang lah lagi. Perlu biaya negara, perlu cetak uang itu perlu uang gitu ya. Jadi Kak Erwin mungkin setelah pulang dari BI jangan dilipat 4 lagi, atau dompetnya karena mungkin dompet baru lipat 4 kan. Dompetnya nanti mungkin boleh ganti kali, atau jangan dilipat karena semakin sering dilipat maka akan semakin cepat rusak gitu ya. Oke, boleh pakai dompet yang dilipat 2 aja atau dompet panjang gitu. Thank you Kak Erwin. Oke, lanjut Mas Bagus kayaknya. Ini mungkin lebih simpel teman-teman, kita bahasan pada siang hari ini tadi Pak Willy sudah menjelaskan. Oke, sebelum kita lanjut ke 4 outline ini, coba saya mau kasih hadiah lagi. Di sini ada tadi uang elektronik tinggal 1 ya. Oke, ada uang elektronik mau isinya 10 juta nih. Ada lebay sebenarnya ya, enggak ya. Isinya 100.000 lumayan lah buat naik Transjakarta ke Bekasi ya. Buat nanti jajan di di mana gitu ya. Pertanyaannya, oke, sudah siap? Pertinyi. Oke, coba sebutkan 3 tugas fungsi BI sebagai bank sentral. Boleh yang bisa maju, tapi Bapak Ibu sudah menjelaskan. Saya cuma recall doang nih sebelum kita lanjut ke tentang uang. 3 fungsi BI, tugasnya BI itu apa sebagai bank sentral? Tadi itu kami sudah menjelaskan 3. Ini recall aja nih. Ada yang boleh? Kalau boleh maju ya. Boleh langsung.
Oke, boleh. Kita coba ya. Namanya siapa tadi? Oke, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alex, saya kelas 12A dari kelas 4E. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kakak yang di kanan, lupa namanya Kak, Kak. Pak Wiwit, ada 3 yang ditanyakan 3. Saya akan menjawab 3-tiganya. Yang pertama itu sebagai sirkulasi, yang kedua itu sebagai bankers bank, dan yang ketiga itu sebagai Ada nama. ada itu tadi namanya sebagai bank moneter gitu. Bank moneter. Iya. Kira-kira 3-tiganya sudah sesuai belum teman-teman? Ada satu yang sesuai tapi yang 2-nya masih kurang sesuai. Thank you Alex, boleh ditambahkan yang mau ngungkapin? Thank you, tapi nggak salah ya, tapi ada benernya, cuma belum lengkap semuanya. Ada benernya, boleh duduk Alex, kita tambahin. Coba yang 2, tadi ada yang bener tuh ngomongin masalah yang berhubungan sama money, uang, moneter ya. 2-nya belum tuh, belum. Coba, oke, boleh. Sini kakak, oke. Boleh ditambahin. Boleh baca, boleh, kan saya tidak ada melarang ya. Boleh. Harusnya tuh. Oke, silakan. Yang pertama tuh ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Terus kedua menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan. Terus yang terakhir mengatur dan menjaga perancangan sistem pembayaran. Oke, berikan tepuk tangan ya. Oke, thank you Kak Alex, sorry udah apa ya, tapi punya aku bener tadi ada moneternya bener. Jadi yang paling mudah tugas 3 fungsi tugas B itu tadi apa namanya? Pertama moneter, kedua makro prudensial, dan ketiga namanya sistem pembayaran itu yang dikerjakan oleh BI sebenarnya teman-teman ya di 3 tahap itu. Nah kita mau lanjut ke sistem pembayaran. Anyway teman-teman, di Bekasi sudah semuanya pakai elektronik, bayar apa-apa serba elektronik ya. Ada yang masih pakai uang cash? Masih. Tetap uang cash itu nggak bisa bakal tergantikan gitu ya. Tetap ada uang cash nanti karena Bekasi oke lah ya, udah menjadi kota. Tapi teman-teman yang di 3T sana, yang di Papua, pulau lebih terkecil, susah juga gitu ya. Infrastruktur di sana belum masuk gitu. Jadi kita masih ada uang cash gitu ya. Di Bekasi juga ada, di Jakarta juga ada. Nah ngomongin uang rupiah teman-teman, cinta bangga paham rupiah. Tadi teman-teman di Kahut juga di awal sudah disebutkan beberapa bentuk kita tuh cinta bangga kepada uang rupiah. Pertama cinta. Orang cinta itu harus ngapain dulu pertama? Harus kenal. Gak mungkin ya, ujung-ujung cinta tapi gak kenal kan aneh gitu ya. Harus kenal. Kita bahas ya cinta dulu. Cinta bangga paham rupiah. Nah iya teman-teman. Jadi namanya orang cinta itu harus kenal. Teman-teman sebagai warga negara, sebagai anak-anak bangsa harus kenal gitu ya. Atau cinta kepada uang rupiah negara kita. Pertama mengenali. Oke. Masih ada hadiah lagi, Mas Bagus? Masih banyak dong. Masih banyak ya. Oke, kita kasih ini lagi nih. Ini dia boleh deh, laptop ini. Laptop ini nih. Ini enggak tahu isinya kayak buku catatan gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau maju lagi? Coba saya mau nanya teman-teman. Tadi kan ada 3D. Ada yang tahu 3D singkatannya apa? Kepanjangannya? Lihat, dirawat, Diterawang, kata si Alex dipegang. Diterawang. Oke, coba teman-teman sebutkan satu aja nih cara mengenali uang rupiah dengan diterawang tuh diterawang apanya? Tadi ada pertanyaan. Sebutkan cara mengenali uang rupiah dengan cara diterawang. Itu apa yang diterawang? Oh boleh. Ayo, oke, siapa? Apa? Jawabannya? Diterawang. Watermark Pahlawan. Ini kayaknya pintar semua ini udah pulang aja kali ya. Berikan tepuk tangan dulu dong. Siapa namanya? Diterawang. Salah satu mengenali uang rupiah itu asli dengan diterawang ya. Ada watermark tadi. Watermark itu kan gambar air, tanda air ya. Kalau diterawang ke udara lagi ke cahaya itu akan kelihatan gambar pahlawannya gitu ya teman-teman. Nah, mengenali, merawat, menjaga. Oke. Kemarin pas mau Idul Fitri atau mungkin nanti pas Natal biasanya orang-orang tuh butuh uang kecil, benar nggak? Ya kan? Uang 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 gitu ya. Idul Fitri biasanya kan itu ya kayak Lebaran gitu ya, atau mungkin teman-teman yang Natal gitu ya, karena bisa buat ampau.
Teman-teman ada pernah melihat nggak video yang kayak mencuci uang tuh? Yang di mesin cuci biasanya ya. Pernah ya, terus disetrika biar halus gitu ya. Oke, nah itu dilarang apa enggak? Dilarang apa? Enggak boleh nggak sebenarnya teman-teman? Nggak boleh ya, karena itu salah satu yang bisa merusak uang. Besi itu disayangkan sebenarnya. Yaitu pelawak teman-teman, jangan sampai dia ituin uang rupiah ya. Biar aja lah kalau misalkan udah rusak aja nggak apa-apa, tapi jangan dicuci, jangan di apa-apa gitu ya. Itu bisa merusak uang. Oke, menjaga dan yang lain-lainnya. Kemudian kedua ada 3 bangga, simbol kedaulatan. Tadi teman-teman di lain bagus banget ada NKRI harga mati gitu ya. NKRI harga mati. Nah ini salah satu simbol kedaulatan negara kita. NKRI adalah uang rupiah. Teman-teman dari Aceh, teman-teman dari sampai Papua pakainya apa? Uang rupiah. Ya simbol kedaulatan gitu ya. Kemudian ada pembayaran yang sah sudah pasti teman-teman. Pemersatu bangsa tadi sudah dijelaskan. Ya teman-teman di Bekasi, teman-teman di Papua, teman-teman di Kalimantan, teman-teman di Aceh, Sumatera, semuanya pakai uang rupiah. Tapi teman-teman pernah lihat di Bekasi ada uang orang yang bayarnya pakai uang non rupiah, ada nggak? Pernah lihat nggak? Nggak ada? Ada. Di mana bayarnya pakai uang apa? Uang dolar. Kalau di Bekasi itu ada bule gitu nggak sih? Ada lah ya, mungkin lah ya. Kayak orang lagi ke Bekasi mungkin ada ya gitu ya. Bekasi anyway apa yang menarik di Bekasi? Nggak ada katanya Bu. Sumarekon ya, harus bangga ya di Bekasi ya. Sumarekon Bekasi ya. Oke, bagus Bekasi ya, banyak wisatanya. Nah teman-teman, jadi di negara kita tuh apa namanya nggak boleh pembayaran menggunakan uang selain non rupiah ya, kecuali untuk transaksi tertentu. Di Bali itu kan banyak bule tuh. Itu mereka nggak boleh bayar langsung pakai uang rupiah. Misalkan mau beli oleh-oleh gitu ya, mereka nggak boleh belinya pakai uang dolar. Misalkan mereka dari negara-negara yang uangnya dolar, nggak boleh pakai ringgit yang ketika bulenya dari mana namanya Malaysia gitu ya, nggak boleh pakai baht ketika mereka dari Thailand, nggak boleh gitu ya bayar pakai uang itu, karena itu sebagai pembayaran misal di negara kita itu hanya uang rupiah, kecuali transaksi tertentu. Contohnya pemerintah nih mau bangun Bekasi jalannya, nggak mungkin dong pakai uang rupiah semua, karena kan kita pakai kontraktor mungkinnya dari luar negeri ya, dibayarnya pakai dolar gitu ya. Tapi sekarang nanti ada namanya local currency settlement ya, KWIT ya kalau nggak salah ya. Itu di mana negara tertentu bisa menggunakan mata uangnya termasuk Indonesia. Oke, lanjut 3 paham. Kita materinya ini doang ya, setelah ini kayaknya kelar ya. Cuma 3 cinta bangga paham. Terakhir paham bertransaksi. Teman-teman kalau punya dikasih uang di sekolahan berapa biasanya uang jajannya? 50, 10.000, goceng, gocap, pego, 2 juta. Tadi mana nih ya? Rafathar kalah kayaknya. Rafathar minder kayaknya ya. Oke, 2 juta ya. Misalkan lah ya dikasih uang 2 juta gitu ya Bu ya. Sekolah saya beli kata dia ya. Kalau uang gajinya 2 juta. Bertransaksi teman-teman ya, jadi ketika teman-teman punya uang 2 juta buat 1 hari sekolah gitu ya, itu harus paham cara bertransaksi itu buat apa gitu ya, ditransaksikan dengan yang benar ya mungkin ya. Kemudian berbelanjanya juga ya, kita ya walaupun banyak uang berbelanjanya juga sesuai dengan apa yang perlu teman-teman tuh butuhkan gitu ya, bukan yang cuma FOMO gitu ya, apa yang dibeli tapi ternyata nggak butuh juga sebenarnya. Dan yang paling penting hemat, sudah pasti kalau di sekolah biasanya sudah sejak dini ya Bapak Ibu guru sudah ada tabungan sekolah, mungkin ya ada koperasi di sana, teman-teman di kelas juga mungkin nabung gitu ya di bendahara atau sekretaris kelasnya. Nah, wujud paham ini teman-teman merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi dan fungsinya sebagai alat penyeimbang nilai kemampuan. Kita lanjut. Oke. Pahlawan seni budaya, para fauna pemandangan alam. Jadi anyway, pernah dengar nggak teman-teman berita bahwa uang rupiah itu pernah jadi juara 1 di dunia kalau nggak salah ya teman-teman. Uang paling keren gitu ya, uang paling bagus, uang paling cantik di negara di dunia gitu ya. Karena komposisi uang kita itu banyak banget di sana. Pertama ada siapa? Ada pahlawan. Pahlawan dari Bekasi ada nggak ya? Ada kayaknya ya? Sepertinya ada. Oke, lanjut. Seni budaya di Bekasi apa? Ada tari-tarian gitu kan? Ada ya. Oke. Flora fauna kayaknya nggak ada di Bekasi. Bebek mungkin ada ya.
flora fauna ya. Pemandangan alam Bekasi kayaknya punya apa ya? Pemandangan alam Bekasi itu Bantar Gebang. Bantar Gebangnya siapa tahu nanti tahun 2000 berapa Bantar Gebang masuk uang rupiah gitu ya. Sebagai warisan budaya Bekasi gitu. Gunung Bantar. Oke, jadi pemandangan alam teman-teman. Tadi di Kahu ditanyakan juga tuh uang rupiah 100.000, gimana pemandangan alamnya? 100.000 nih. Bukan, tadi ada yang di timur sana tuh. Rajapan ya, tadi ya ada pemandangan alam gitu ya. Kita lanjut. Ini sebenarnya sudah agak lama, tahun 2016, tahun 2022. Jadi uang ini masih berlaku semua teman-teman ya. Uang yang 2022, 2016 masih berlaku meskipun sudah ada edisi yang baru ataupun edisi yang baru. Oke, kita lanjut. Kita lanjut saja di sini teman-teman. Ini hanya perbedaan saja teman-teman. Kayak uang itu sebenarnya detail ya. Kayak ukurannya itu berapa, selisih panjang antar pecahan itu di uang 2016-2022 itu ada ukurannya. Sampai ada beratnya gitu ya nanti. Nah ini kalau pakai ultraviolet. Oke, kita lanjut ke, nah teman-teman ini uang tuh ternyata detail tadi sudah saya sampaikan. Ada jenis kertasnya itu apa gitu ya, beratnya juga ada gitu, cara percetakan ataupun pengelolaan uang rupiah. Lanjut, nah ini 3D. Kalau dulu mungkin zaman kita ya Bu Guru, Pak Guru mungkin masih ada iklan, ingat ya mungkin dulu iklan di TV itu ada namanya 3D, ada lagu 3D ya, dilihat dirasakan gitu ya. Kalau anak-anak game semua ya, game semua kayaknya udah nggak tahu iklan itu, tapi harus tahu 3D itu dilihat, diraba, dirawat. Mengenali uang rupiah dengan cara dilihat pertama, tuh teman-teman, ada namanya benang pengaman. Diingat-ingat siapa tahu nanti ada yang dikahut lagi di postesnya ya, lumayan nanti dapat hadiah lagi. Nah dilihat benang pengaman teman-teman, kalau 100.000 sampai 20.000 itu timbul ya, benang pengamannya itu timbul, itu salah satu ciri uang itu asli gitu ya, timbul tuh di luar seperti itu. Tapi kalau di uang ke bawah dari 10.000 sampai ke 1.000 itu tuh tertanam gitu ya, tertanam di dalamnya, itu bedanya sih. Tapi uang itu harus ada benang pengaman, baik yang timbul maupun yang tertanam. Oke, dilihat itu cara mudah mengenalinya. Kemudian color shifting itu kalau kita lihat teman-teman di sana ada gambar bunga yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda gitu ya. Itu salah satu ciri keasliannya teman-teman. Kalau dilihat itu dari beberapa sisi berubah warna. Oke, sama ini juga di semua pecahan itu ada teman-teman. Nah ini diraba. Diraba itu ya dirasakan gitu ya, fisik uangnya kita lihat. Cetak intaglio. Jadi uang asli itu salah satu cirinya adalah uangnya itu kasar, nggak mulus gitu ya, nggak pakai skincare gitu ya, nggak mulus di semua permukaan gitu ya. Jadi ada beberapa sisi kalau diraba itu kasar. Nah itu salah satu ciri uang itu asli teman-teman, namanya cetak intaglio diraba. Oke, nah itu yang di kotak-kotak itu. Kalau teman-teman kurang tahu silakan dikeluarkan uangnya, bisa dirasakan di bagian-bagian ini. Oke, tadi ada pertanyaan ini nggak tadi? Ada ya, mudah banget, namanya blind. Blind itu kan artinya apa? Blind itu buta gitu ya. Blind code, jadi ini kode yang khusus buat saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat gitu ya, yang buta atau tunanetra ya. Jadi berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri yang akan terasa kasar bila diraba. Boleh teman-teman dikeluarkan uangnya? Uangnya boleh dikeluarkan, yang bawa uang dilihat. Jadi di samping itu teman-teman, kalau blind code itu, jadi kalau orang buta atau orang tunanetra itu bisa menandai uang itu berapa pecahannya dari garis ini ya. Jadi kalau 100.000 itu ada satu pasang, jadi ada dua, bisa kelas satu kalau didingin. Tapi kalau 50.000 ditambahin lagi satu pasang lagi, jadi ada 4. Kalau 20.000 ditambahin lagi jadi ada 6, ada 3 gitu ya, 3 pasang. Ditambahin 2 sampai 1.000. Kalau 1.000 semakin banyak. Nah ini namanya diraba gitu ya, namanya blind code. Oke, lanjut. Nah ini nih, tuh kalau 1.000 dia semakin banyak tuh, makanya orang buta pun bisa merasakan gitu, oh bahwa itu uang 1.000 nih gitu ya. Oke, lanjut. Namanya blind code. Di Terawang ini tadi sudah dijelaskan teman-teman, ada namanya watermark. Watermark kalau diginiin bukan gambar kalian yang muncul ya, bukan foto kalian, tapi gambar pahlawan gitu ya. Kalian mau masuk ke dalam gambar situ kan? Ada yang mau? Dilihat, ditaruh, gambar saya nih gitu ya, bangga gak? Ada yang mau? Mati dulu tapi ya. Soalnya orang yang ada di situ orang yang sudah meninggal aturannya.
pahlawan yang sudah tiada gitu ya teman-teman ya, dan harus pahlawan gitu ya. Kalau teman-teman mau ya silakan jadi pahlawan dan meninggal dulu gitu ya. Gitu, jadi harus pahlawan yang sudah meninggal gitu di sana ya. Beda mungkin di beberapa negara presidennya yang masih ada mungkin bisa masuk gitu. Kalau negara kita aturannya adalah pahlawan yang sudah meninggal gitu ya. Kalau teman-teman mau ya silakan dapat Bapak kepala sekolah ya. Lanjut, namanya watermark gitu ya, gambar air teman-teman. Kalau di Karawang di Sahaya itu bisa kelihatan gambar pahlawannya. Oke, ini recto verso nih. Ini juga paling mudah biasanya dilihat. Kalau uang rupiah itu recto verso itu kan kalau dilihat seperti ini, gambarnya kayak bukan logo BI ya. Kalau dilihat teman-teman kayak pilar gitu ya. Tapi kalau di Karawang itu membentuk satu logo, namanya logonya BI atau IB atau BI gitu tuh kalau di Karawang. Tapi kalau di Karawang nggak begitu bentuknya. Bener ya? Bener ya? Itu namanya recto verso atau gambar saling isi ya. Silakan diingat-ingat siapa tahu nanti masuk ke Kahoot dan ini bisa menjadi teman-teman acuan. Uang itu palsu, uang itu indikasinya diragukan aslinya atau asli. Kita lanjut. Nah, ini merawat uang rupiah teman-teman. Jadi memang ini adalah kebiasaan. Ya kita harus mengakui ya, negara kita tuh memang ada beberapa kebiasaan buruk gitu ya di negara kita. Kalau uang 1000 biasanya gimana perlakuannya? Dibuang kata. Dibuang juga ya. 1000 kalau banyak lumayan ya Pak. 1000 kalau banyak lumayan. Nah, orang Indonesia tuh kelakuannya begini, bukan kelakuannya sih, kebiasaannya gitu ya. Suka mengabaikan uang-uang kecil gitu ya. 1000 kalau habis beli sesuatu, mungkin teman-teman di sekolah beli cilok. Di Bekasi ada cilok, mungkin di SMA Pak Patria ada. Oh, juragan cilok kayaknya ya. Nah, misalkan beli di juragan cilok gitu ya, uang 1000 kita kayaknya langsung aja masuk kantong gitu ya, atau langsung aja kemana gitu. Jadi perhatikan. Tapi kalau 100.000 kayak tadi tuh, uangnya bagus-bagus gitu ya, dirawat. Nah sebenarnya nggak boleh teman-teman ya. Berapapun nilainya uang rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara kita, jadi harus dirawat. Ada yang pernah ke Jepang mungkin? Ada yang pernah ke Jepang? Atau mungkin nanti tahun 2025, oke lah kita study tour-nya ke BI ya Bu. Tahun 2028 ke Jepang, gitu ya. Iya, gitu ya. Jadi sekarang kan di sini gitu ya, study tour langsung ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Jepang. Nah teman-teman nanti kalau misalkan berkesempatan di Sakura ini bisa melihat mereka tuh kalau merawat uangnya tuh bagus gitu ya. Jarang ya kayak kita yang kelakuannya begini. Berapa nilainya uang itu dirawat gitu ya. Karena tadi banyak hal di dalam uang rupiah, ada pahlawan ya harus dihargai, ada flora fauna di sana gitu ya, ada seni budaya dan uang ini juga perlu proses panjang untuk melakukan pencetakannya. Oke. Kita lanjut, ini tips menggunakan rupiah teman-teman sudah pasti sudah tahu lah ya tipsnya bagaimana. Oke, lanjut. Ini bangga rupiah teman-teman. Harus bangga tadi juga sudah saya jelaskan. Nah setelah ini kan ke kota tua tuh. Kalau teman-teman ada waktu, boleh mampir ke Museum Bank Indonesia. Ada di kota tua tuh, maksudnya gratis ya. Kalau teman-teman sekolah gratis. Di sana teman-teman bisa melihat sejarah BI dari zaman belum ada sampai sekarang. Dan contohnya ada tentang uang rupiah perkembangannya. Nah ini contoh-contoh uang zaman dulu teman-teman. Ada di Museum Bank Indonesia, bagian dari BI juga gitu ya, dari Departemen Komunikasi. Ini uang-uangnya. Nah, oke, ini mungkin dulu ya. Oke, nah ini teman-teman. Jadi ada yang penasaran nggak sih kenapa BI tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Kan BI punya hak tuh untuk mencetak. Ada yang inflasi ya, pintar nih. Jadi teman-teman, kenapa BI nggak mencetak banyak ya itu tadi ada inflasi. Nah, bagaimana sih tahapan pengelolaan uang rupiah di Bank Indonesia? Nah, teman-teman nanti kalau kesampaian jadi pegawai BI bisa aja ditempatkan di departemen namanya Departemen Pengelolaan Uang Rupiah (DPU) namanya. Itu departemen yang ngurusin uang dulu pokoknya. Dari mulai perencanaan sampai cetak itu departemen tuh. Kalau kita kan departemen komunikasi ya, humasnya ada juga departemen yang ngelola uang gitu ya namanya DPU. 6 tahapannya apa aja sebelum sampai tangan kalian teman-teman uang itu ada 6 itu tuh. Ada perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan penarikan dan pemusnahan gitu ya teman-teman. Jadi ada 6 tahap itu untuk sampai ke tangan kita. Pencetakan siapa yang nyetak uang? Peruli. Sangkapnya emang kayaknya udah pinter-pinter nih Bu ya. Anak-anak SMA Pak Patri ini kayaknya udah pinter banget. Jadi Peruli yang mencetak bukan BI ya. Tapi yang punya hak untuk memerintahkan siapa yang mencetak itu Bank Indonesia gitu ya. Tapi di BI sini nggak ada mesin cetaknya, nggak ada. Adanya di Peruli.
Oke, di bagian pencabutan, penarikan, dan pemusnahan ini teman-teman. Kalau sedang bangun tempat tinggal tidak merawat uang rupiah dengan baik, maka akan sampai tahap itu, pencabutan dan penarikan. Uang itu ada masa edarnya ya, jadi uang itu nggak selamanya bisa digunakan. Ada yang dicabut, ada juga yang dimusnahin gitu ya. Nah anyway teman-teman, kalau di SMA Pasca punya uang rusak banyak gitu ya, itu bisa kemarin sobek misalkan, ditukarnya kemana? Ke bank, kita boleh ditukarkan ke bank. Kalau banknya nggak mau, harusnya bank mau ya, tapi kalau misalkan banknya SOP-nya nggak bisa gitu ya, ada mungkin beberapa bank yang nggak bisa karena mungkin SOP di dalamnya, ditukarkan ke BI teman-teman. Ditukarnya dengan uang yang baru. Misalkan teman-teman punya uang rusak nih, sudah sobek atau mungkin dibakar, kena rayap, mungkin teman-teman pernah dengar berita ya, yang uangnya kena rayap tuh, uang banyak, kena banjir gitu ya, itu bisa ditukarkan di BI selama dia masih dikenali ciri keasliannya sama sesuai dengan prosedurnya. Oke, bisa ditukarkan kalau Bekasi itu paling dekat ya ke BI sini ya, ke BI pusat. Setiap hari Kamis ya Mas Bagus kalau nggak salah ya. Rabu apa Kamis? Selasa Kamis. Selasa Kamis ya kalau uang rusak ya. Selasa Kamis uang rusak. Oke, ini teman-teman tadi kita sudah melihat ini undang-undangnya, sini terkait dengan peredarannya. Nah, kita lanjut paham rupiah tadi sudah saya jelaskan juga. Oke. Ini juga teman-teman Bekasi, dari Bekasi juga sudah tahu lah ya. Sudah punya ATM semua di sini? Ada yang punya, ada yang belum gitu ya, nggak apa-apa. Ada yang punya kartu kredit? Punya juga kayaknya ya. Udah punya, ada yang punya kartu kredit. Tapi digunakan ya, kartu kredit digunakan dengan bijak gitu ya. Oke, lanjut di sini paham berbelanja ya. Kita harus paham sesuai kebutuhan produk inflasi, belanja produk dalam negeri. Kemudian ini salah satunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui rupiah. Oke, sebelum kita terakhir, udah mulai selesai. Teman-teman ada yang bisa jelasin nggak di sini bagaimana sih merawat uang rupiah secara mudah? Menjaganya gimana? Saya kasih clue-nya ada 5J. Saya kasih hadiah lagi. Cara merawat uang rupiah dengan 5J. Silakan kalian bisa googling. 5J, clue-nya ya 5J ya. Kalau ada yang dapat duluan, boleh kita kasih hadiah lagi, satu lagi nih. Ada hadiah lagi, satu lagi. Ada flash. Oke, boleh ada? Oke, boleh maju depan. Oke, yang maju dulu. Aja yang belum pernah ya. Oh, yang belum pernah. Oke. Yang ini udah pernah? Oh, ini belum. Oke, yuk, depan. Boleh dibawa nggak apa-apa ya. Oke. Ini cara merawat uang rupiah dimulai dengan 5J ya. Oke, Ronaldo. Ayo Ronaldo. J itu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan 5J. Satu J pertama. Jangan dilipat. Iya, tadi siapa tadi namanya yang tujuh tadi yang lipat uang ke depan? Karelit, jangan dilipat. 5J ya, jangan dilipat. Kedua, jangan dicoret. Jangan dicoret. Ada yang masih kurang kerjaan nyoretin duit? Teman saya? Ada. Habis pulang dari BI jangan lagi ya. Dulu soalnya saya pernah lihat tuh uangnya digambar pocong gitu ya. Iya kan? Pernah kan di sosmed itu digambar apa gitu. Jangan lagi teman-teman, bisa merusak uang rupiah. Lanjut, jangan dicoret. Jangan dibasahi. Masih ada yang kurang kerjaan basahin uang? Oh, stilok ya saudagar silok. Jangan lagi teman-temannya, karena itu bisa kalau basah tuh semakin sering basah makin rusak. Lanjut, jangan dibasahi. Jangan di-stempel. Masih ada yang punya warung di rumah nge-stempel uang karena uangnya kebanyakan? Cuma silok lagi kayaknya nih. Jangan lagi walaupun uangnya banyak, sekarang yang ibu-ibu mungkin di rumah ditawarin potongan, kalau uangnya recehan jangan di-staples. Karena semakin sering staples, uangnya kan semakin bolong tuh, rusak gitu ya. Gak usah pakai staples, pakai cara yang lain ya. Dan staples terakhir, jangan diremas. Ini kurang kerjaan juga nih kalau pas uang kayaknya ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong buat Ronaldo. Thank you Ronaldo. Bangga banget Ronaldo masuk ke game ya. Thank you. Tadi 5J teman-teman yang sudah disampaikan oleh kakak Ronaldo itu berguna banget buat teman-teman ya. Kita ulangi. Pertama, jangan dicoret. Kedua, jangan dilipat. Ketiga, jangan stempel. Keempat, jangan dibasahi. Kelima, jangan diremas. Itu ya. Setelah pulang dari BI sini, Bapak Ibu guru nanti dilihat teman-temannya, anak-anaknya. Kalau masih ada yang melakukan itu, laporkan ke saya ya.
Nanti saya biarkan saja. Oh, enggak ya. Oke, jangan ya. Pokoknya dari teman-teman, buat dari teman-teman kepada teman-teman disalurkan yang baik-baiknya ya. Itu melewat uang rupiah. Nah, karena teman-teman cinta rupiah sama dengan mencintai Indonesia gitu ya. Bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa. Paham rupiah sama dengan bersama mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan negara. Karena cinta bangga paham rupiah untuk Indonesia dimulai dari kita semua ya. Dari teman-teman, dari Bekasi, dari Tangerang, dari Jakarta, dari kita semuanya. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Saya kembali ke Mas Dodi. Terima kasih.